Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jalanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Apa-apa yang menjadi kesulitan bagi kita, Allah berikan jalan keluar dengan cara yang terbaik. Lalu kita bisa mensyukurinya, atau kalau belum ketemu, kita bisa terus berusaha dan sabar atasnya. Lalu semua itu menjadi amal ibadah, modal kita nanti menghadapi kehidupan selanjutnya. Dan Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung kelak. Amin Allahumma amin. Ini sudah keinginan kita semuanya. Nggak peduli kamu nasabnya batal lah, sah lah, sah uduk lagi atau bagaimanapun, kamu keturunan siapa ya, keturunan pohon pisang lah ya, tetap saja kita keinginannya sama. Ini konten hiburan saja, saya tanggapi dua tulisannya Kiai Haji Imaduddin, karena tulisannya itu sebetulnya mungkin itu hanya sesi iseng-iseng saja Kiai Haji Imaduddin menulis itu ya. Yang pertama yang judulnya kalau nggak salah, Ba'alawi diisbat dari mimpi-mimpi. Sebetulnya bukan bahasanya Kiai Haji Imaduddin bahwa keabsahan sadah Ba'alawi ditetapkan berdasarkan mimpi. Bukan begitu. Hanya memang ada dalam kitab Al-Ghurrar itu peristiwa mimpi kalau mereka adalah keturunan Rasulullah ya. Jadi bukan atas dasar itu lalu diisbat. Enggak ada ulama nasab mengisbat nasab berdasarkan mimpi. Jadi kita kalau membaca kitabnya misalnya Habib Ali Asyakron juga tidak meriwayatkan mimpi itu untuk mengisbat nasabnya. Kemudian Az-Zabidi juga tidak bawa-bawa mimpi itu ketika mengatakan Ubaidillah bin Ahmad ya. Ketika mengatakan Sadah Ba'alawi ini sahih juga tidak bawa-bawa mimpi itu. Begitu juga Ibnul Habib ya dalam kitabnya Khulasatul Asar ketika mengatakan ittafaqu al-muhaqqiqun tidak bawa-bawa mimpi ya. Tidak menjelaskan ini dibenarkan oleh mimpi. Enggak begitu ya. Begitu juga As-Samarqandi ketika merilis silsilahnya Ba'alawi sama sekali tidak menyebut-nyebut masalah mimpi itu. Lalu dari mana ada bahasa kalau nasab ini diisbat melalui mimpi? Sama dengan beginilah, misalnya ada nasi direbus, sudah benar-benar direbus. Dinyalakan kompornya. Kemudian ada orang yang mungkin ngelihat terus ditutup. Dan itu peristiwa memasaknya berlangsung. Lalu orang bilang, oh itu nasi dimasak dengan dilihat saja. Ya enggak ya. Dengan kebetulan saja dilihat. Yang kamu buat contoh-contoh yang masing-masing enggak terlalu ilmiah seperti sebetulnya. Cuma membaca lalu menyimpulkan bahwa diisbat melalui mimpi. Padahal tidak pernah ada ulama nasab itu mengisbat nasab melalui mimpi ya. Bahkan kalau bicara masalah mimpi, kalau Anda baca ada di manuskripnya Sunan Gunung Jati itu memang Sunan Gunung Jati meriwayatkan menceritakan bahwa beliau bermimpi ingsun putuku ya. Rasulullah mengatakan kamu anak cucuku ya. Ada ya. Jadi itu bukan metode isbatnya. Jadi bukan itu dalilnya, bukan ya. Tidak pernah ada ulama nasab menjadikan mimpi sebagai dalil keabsahan nasab ya. Kemudian ada juga di situ tentang ketika Kiai Haji Imaduddin iskal. Kenapa ceritanya salah satu dari keturunan Ba'alawi ini datang ke Basra itu kok minta isbatnya ke orang-orang, kenapa nggak ke saudara-saudaranya? Ini sebetulnya menabrak logikanya Kiai Haji Imaduddin sendiri. Beliau kan selalu bilang kalau dari internal Ba'alawi kan nggak dipakai. Artinya kalau pengakuan dari saudaranya mereka ya nggak dipakai. Justru yang mengaku itu harus orang lain. Kalau orang lain itu kan objektif. Kalau saudara sendiri jangan-jangan sama-sama mengaku kan begitu ya. Ini hujah-hujah yang ya hiburan saja ya, saya bilang kan konten hiburan ya. Yang logika-logika sederhana ya. Toh itu hanya pemikiran Kiai Haji Imaduddin saja, tidak keluar dari ulama nasab manapun yang mempertanyakan kenapa nggak datang ke saudaranya, enggak ya. Apalagi saudaranya ini belum tentu di Basroh semua. Dari mulai Ubaidillah itu punya anak, saudara-saudaranya Ubaidillah itu yang 3 itu kan ada yang di Ramallah, ada yang di Naisabur, ada yang di Roy, kan nggak di Basroh semua. Mereka beranak pinak di situ ya. Entah wallahu alam dari mana kata Kiai Haji Imaduddin itu anak-anaknya itu di Basroh semua ya, wallahu alam ya. Kemudian masalah itu ya disebut dengan mimpi begitu. Kemudian Ubaidillah lahir dari ruang hampa dengan alasan karena kok nggak pernah ada catatannya ulama lain tentang beliau, atau mungkin ada yang mengatakan yang lain itu kok nggak pernah ada karya tulisnya. Sementara kalau Sunan Bonang ada. Pertanyaannya dari semua sunan itu kan cuma Sunan Bonang yang terlacak ada karyanya. Bagaimana dengan sunan-sunan yang lain?
Terus pertanyaannya, misalnya kita meyakini sekali Wali Songo itu ada, apa ada ulama yang sezaman Wali Songo yang menceritakan tentang Wali Songo? Kan nggak ada. Kenapa seperti itu? Karena di Nusantara ini dulu belum ada tradisi orang menulis, orang mereportaskan ulama-ulama. Beda dengan di daerah-daerah yang memang sudah berkembang pengetahuan keislaman di situ. Sudah ada, kalau masalah nasab, sudah ada nasabah yang mencatat nasab, ada ulama yang ahli tarojim yang menulis tarjamah atau tobakot ya. Ya kalau dulu di Nusantara orang kan Islam aja belum ya. Jadi belum ada orang nulis kitab. Sehingga Sunan Gunung Jati, ada nggak ulama yang sezaman dengan Sunan Gunung Jati itu menjelaskan siapa Sunan Gunung Jati? Nggak bakal ada. Satu-satunya informasi tentang Sunan Gunung Jati atau yang lain itu ya manuskrip yang mereka tulis, yang ditulis oleh anak cucunya. Kenapa? Karena di luar radar dari jangkauan ulama pada waktu itu. Begitu juga di Hadramaut. Tidak ada di situ nasabah. Jadi kalau Anda baca takrirnya Mahdi Ar-Rojai itu, awal-awal pencatatan nasab itu gencar hanya di 2 daerah. Kalau nggak di Iran, di Irak. Ya, dan sekitarnya saja, ya Basro, ya itu saja yang bisa mereka akses. Di Hadramaut itu belum ada nasabah yang mencatat nasab orang-orang, sehingga sadah yang Hadramaut atau yang Yaman siapapun mesti akan ada masalah pencatatan nasabnya di awal-awal ketika mereka memang baru datang ke Hadramaut. Begitu juga ulama-ulama yang mencatat atau mereportase ya. Baru muncul itu Al-Janadi abad ke-8, nulis kitab Tarikh As-Suluk wal Muluk yang di Hadramaut. Ada juga Ibnu Samurah itu ya, Tabaqatu Fuqaha il-Yaman. Itu pun bukan di masa hidupnya Ubaidillah, tapi setelahnya. Jadi ini, kalau kita memahami seperti ini, jadi kita nggak menjadikan sebagai patokan. Misalnya seseorang adalah sebagai tokoh agama, nggak mesti bersambung dengan semuanya. Ya contohnya siapa yang meragukan Wali Songo keilmuannya? Lalu kemana sambungannya Wali Songo? Siapa muridnya Wali Songo? Yang meriwayatkan kitabnya apa? Terus siapa gurunya Wali Songo yang menceritakan saya punya murid atau sambungan informasi atas ke bawahnya? Ya karena mereka ini adanya di daerah-daerah yang memang bukan di pusat-pusatnya. Begitu nak ya, begitu. Jadi jangan dipikirkan dulu itu di masa awal abad keempat Hijriah itu sudah seperti sekarang ya. Sudah semua bisa mengakses. Enggak Pak, yang enggak. Jadi kalau menjadikan bukti adanya seseorang harus ada tulisan begini begitu. Ya silahkan saja sebetulnya. Tetapi kan ini tidak berkaitan dengan keabsahan nasab. Kenapa? Karena turuk isbat nasab baik dalam fikih maupun dalam ilmu nasab nggak ada seperti itu. Jadi nggak ada bahasa muncul dari ruang hampa atau apa lalu nasabnya tidak sah, atau ini diisbat dari mimpi lalu nasabnya tidak sah atau sah. Nggak ada. Sementara tema pembicaraan Kiai Haji Madudin kan soal sah dan tidak sahnya nasab Sadah Ba'alawi. Makanya saya anggap ini sudah bumbunya saja ya, sudah bicara kemana-mana, mungkin ya mengisi waktu ya. Mengisi waktu untuk nanti mungkin kalau jadi akan berdiskusi, dimana kalau berdiskusi atau berdebat nggak akan bicara masalah ini. Kenapa? Karena poin persoalannya itu ya satu. Kita itu kan kalau berdebat itu kan satu poin itu harus panjang pembahasannya. Ya kalau semuanya dibahas ya untuk apa? Fokus saja. Mahalun nizaknya itu apa ya. Jadi begitu, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.